Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asrini SPD MM, guru SMP 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN bagi kelas 8. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menempuh 2 kompetensi dasar pada semester ganjil, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Untuk kompetensi dasar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, terdapat 2 indikator yang akan ditempuh, yaitu yang pertama, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai kompetensi pengetahuan. Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sebagai kompetensi keterampilan. Sedangkan untuk kompetensi dasar peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia terdapat 2 indikator yang akan ditempuh, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia sebagai kompetensi pengetahuan, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia sebagai kompetensi keterampilan. Pembelajaran PPKN akan dilakukan secara daring melalui aplikasi utama, yaitu Google Classroom, dan aplikasi pendukung pembelajaran seperti Zoom dan YouTube. Nantinya proses pembelajaran juga akan menggunakan aplikasi browsing seperti Google Chrome. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses melalui smartphone Android atau iOS, serta diakses melalui laptop atau komputer. Aplikasi Google Classroom digunakan dalam presensi, penyampaian materi, asesmen dan umpan balik terhadap tanggapan peserta didik. Sedangkan untuk aplikasi Zoom memungkinkan interaksi tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Agar mempermudah peserta didik dalam menggunakan aplikasi, penjadwalan materi akan sepenuhnya disampaikan melalui aplikasi Google Classroom. Alokasi waktu pembelajaran materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk indikator penelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa akan beralokasi waktu 4 kali pertemuan dan akan diadakan 1 kali asesmen di pertemuan keempat. Untuk indikator menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari akan beralokasi waktu 4 pertemuan dan akan diadakan 1 kali asesmen di pertemuan keempat. Alokasi waktu pembelajaran materi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.
Untuk indikator memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia akan beralokasi waktu 5 kali pertemuan dan akan diadakan 1 kali asesmen di pertemuan kelima. Untuk indikator mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia akan beralokasi waktu 5 kali pertemuan dan akan diadakan 1 kali asesmen di pertemuan kelima. Setelah menempuh 1 materi pembelajaran, pengajar melaksanakan refleksi pembelajaran agar pembelajaran ke depan dapat berjalan lebih baik dan interaktif. Asesmen nantinya adalah asesmen harian, di mana akan menjadi tolok ukur pemahaman materi bagi peserta didik dan bagi pengajar akan dijadikan sebagai bahan refleksi pengajar. Asesmen harian ini akan lebih bersifat kualitatif dibanding kuantitatif. Meskipun nantinya peserta didik akan tetap menerima nilai hasil asesmen. Untuk pedoman penskoran akan disampaikan pada rubrik asesmen. Demikian presentasi program pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester ganjil. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.